Malam itu terasa berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara motor lewat. Bahkan televisi yang biasanya menyala pun hari itu dibiarkan mati. Rumah kami seperti menahan napas. Aku sedang melipat baju di ruang tamu, mencoba menyelesaikan pekerjaan rumah yang seolah tak pernah habis. Namun dari dapur terdengar suara berisik kecil. Seperti gelas tersenggol, tangan gemetar. Aku menoleh. Dan di sanalah aku melihatnya. Suamiku, Arga, berdiri membungkuk menatap ponselnya. Cahaya layar memantul di wajahnya. Dan yang kulihat bukan wajah Arga yang kukenal. Bukan ketenangan itu. Bukan kehangatan itu. Yang kulihat adalah ketakutan. Tangannya bergetar halus. Rahangnya mengeras. Sementara napasnya naik turun tidak beraturan. Seolah satu pesan saja sudah cukup untuk menghancurkan sesuatu dalam dirinya. Mas? Panggilku. Mencoba bersuara normal meski dadaku ikut menegang. Kenapa? Ada apa? Arga tersentak. Terlalu cepat untuk orang yang tidak sedang menyembunyikan apapun. Ia mematikan layar ponselnya dalam satu gerakan refleks. Gerakan yang hanya dilakukan seseorang yang takut ketahuan. Enggak apa-apa, katanya. Tapi suaranya retak. Seperti kaca tipis yang baru saja terkena tekanan. Aku memperhatikannya dengan sudut mataku. Arga berjalan ke kamar mandi dengan langkah terburu-buru. Menggenggam ponselnya erat seperti seseorang yang melindungi rahasia terakhirnya. Pintu kamar mandi tertutup. Air mengalir. Tapi entah kenapa, suara itu tidak menenangkanku. Aku kembali pada lipatan baju. Tapi pikiranku berlarian ke arah yang tidak kuinginkan. Sudah beberapa minggu ini Arga sering terlihat gugup. Pulang lebih larut. Mengunci ponsel. Kadang tersenyum sendiri. Kadang justru murung. Aku mencoba menepis firasatku, tapi malam ini semuanya terasa terlalu jelas. Lalu, ting! Suara itu memecah keheningan. Bukan dari kamar mandi. Bukan dari ponsel yang ia bawa. Tapi dari meja makan. Ponsel kedua Arga. Yang katanya, sudah lama tidak dipakai. Aku terdiam beberapa detik. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Ada dorongan aneh dalam diriku. Campuran antara rasa takut dan keberanian. Tangan ini bergerak sendiri, meraih ponsel itu. Layar menyala. Nama pengirimnya muncul. Dari N. Nama wanita. Ingat, tidak ku kenal. Aku menelan ludah, menekan notifikasi itu. Layar terbuka tanpa sandi. Arga lupa menguncinya. Atau terlalu panik hingga tidak sempat. Isi pesannya muncul jelas. Sayang, hati-hati. Istrimu pasti curiga. Aku lihat fotonya barusan. Dia cantik. Tapi jangan sampai dia tahu. Langit serasa runtuh di dadaku. Jari-jari tanganku terasa mati rasa. Udara seolah hilang dari ruangan. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Tapi tubuhku justru diam, membeku. Seperti sedang berusaha memahami apakah ini mimpi buruk yang bisa kuakhiri dengan terbangun. Air dari kamar mandi berhenti. Gagang pintu bergeser. Langkah kaki Arga mendekat. Dan aku masih memegang ponselnya. Aku tak sempat menyembunyikannya. Tak sempat berpura-pura tidak tahu. Pintu terbuka. Arga keluar dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Mungkin ia merasakan sesuatu. Matanya langsung tertuju pada ponsel di tanganku. Dan di saat itulah aku melihatnya. Tatapan seorang pria yang tahu rahasianya telah terbongkar. Arga berdiri di ambang pintu kamar mandi, dengan rambut masih basah dan baju sedikit kusut. Namun bukan itu yang membuatku terdiam. Yang membuatku sulit bernapas adalah tatapan itu. Tatapan seorang pria yang tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kabur. Ia melihat ponsel di tanganku. Lalu melihat mataku. Matanya melebar. Pupilnya bergetar kecil. Rah, kamu ngapain pegang itu? Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas hidupnya. Aku tidak menjawab. Tubuhku seperti menolak mengeluarkan suara. Seluruh duniaku sedang berusaha menerima fakta bahwa suamiku, pria yang selama ini kutemani, yang pernah bersumpah tidak akan menyakitiku, mungkin telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani kubayangkan sebelumnya.
Arga melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti gema yang memukul dinding rumah dan memukul dadaku sendiri. Sayang, dengerin aku dulu, ujarnya. Kata itu justru menusuk lebih dalam kali ini. Aku mengangkat layar ponsel itu, memperlihatkan pesan yang masih terbuka. Kata-kata dari wanita yang tidak kukenal itu seperti menari di udara, mengejekku, merobek ketenangan yang selama ini kupelihara. Ini apa, Mas? Suaraku akhirnya keluar, namun terdengar lebih dingin daripada yang kubayangkan. Siapa N ini? Dan kenapa dia bilang aku pasti curiga? Arga menutup mata sesaat, seperti menyiapkan diri untuk dihantam badai. Namun ketika ia membuka mata lagi, tidak ada keberanian di sana. Hanya ketakutan, dan rasa bersalah yang berusaha ia sembunyikan. Itu cuma teman kantor, Rah. Dia bercanda. Kamu salah paham, katanya terbata-bata. Aku hampir tertawa, bukan karena lucu, tapi karena alasan itu terlalu lemah. Terlalu sembrono untuk seseorang yang selama ini selalu pandai mengatur kata-katanya. Teman kantor. Ulangku. Tapi kamu bilang kamu nggak pakai ponsel kedua ini lagi. Kenapa dia menghubungi nomor ini? Dan kenapa dia memanggilmu? Sayang. Arga terdiam. Diam yang lebih keras daripada teriakan manapun. Aku bangkit dari kursi, meletakkan ponsel itu di meja, tapi mataku tetap menatapnya tajam. Katanya cuma bercanda? Wanita mana yang bercanda seperti itu pada teman kantor? Arga mengusap wajahnya. Napasnya memburu. Kamu dengerin aku dulu, Rah. Ini rumit. Aku bisa jelasin. Rumit. Kata itu selalu menjadi pembuka kebohongan yang lebih besar. Aku melipat tangan di dada, berusaha menguatkan diri. Silakan jelasin. Sekarang. Arga menatapku lama, seolah mencari celah, mencari kata-kata yang tepat. Namun dari cara ia menggigit bibirnya, dari cara ia mengalihkan pandangannya ke kiri dan kanan, aku tahu ia sedang mencari kebohongan yang paling aman, bukan kebenaran. Akhirnya ia berbicara. Aku udah lama nggak chat sama dia. Dia cuma... Ponsel itu berbunyi lagi. Suara yang sama, nada yang sama. Dari wanita yang sama. Arga pucat. Aku membeku. Nama itu muncul di layar. Satu pesan baru. Sesuatu dalam diriku seperti patah pelan-pelan. Ponsel itu berdering tepat di tengah kebohongannya. Tanpa menunggu izin, aku mengambilnya lagi, membuka pesan itu. Jari Arga terangkat sedikit, seperti ingin menghentikanku, tapi ia mundur ketika melihat ekspresi wajahku. Isi pesan barunya hanya 2 kalimat. Mas, kamu aman? Kenapa nggak jawab? Jangan bikin aku takut. Dadaku terasa sesak. Tapi bukan karena cemburu. Ini rasa dikhianati yang menusuk terlalu dalam sampai sulit dibedakan apakah aku ingin menangis atau ingin menjerit. Aku tanya lagi. Kataku perlahan. Siapa dia sebenarnya? Arga menelan ludah. Dia cuma... seseorang yang pernah aku bantu. Dia lagi ada masalah rumah tangga juga. Aku cuma jadi tempat dia cerita. Aku menggeleng. Tempat cerita? Tapi dia manggil kamu. Sayang? Mas, tolong jangan bikin aku tambah bodoh. Arga maju selangkah, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Ra, aku salah. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Aku janji. Hatiku bergetar mendengar kata janji. Kata yang pernah sangat berarti sebelum malam ini. Kini rasanya hambar, bahkan menyakitkan. Kalau bukan seperti yang aku pikir. Bisikku. Kenapa kamu panik waktu pesan itu datang? Ia tidak menjawab. Hanya diam. Diam panjang yang membuat tubuhku semakin dingin. Aku menatapnya lama. Mencoba menemukan sedikit saja cahaya kejujuran di matanya. Tidak ada. Hanya bayangan seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang kebohongan yang ia gali sendiri. Akhirnya aku memalingkan tubuhku dan berkata, aku butuh waktu. Jangan sentuh aku. Jangan dekati aku dulu. Arga ingin berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan.
Ia hanya berdiri di sana, dengan wajah yang tampak semakin kecil, semakin rapuh, atau mungkin semakin bersalah. Aku melangkah menuju kamar tidur. Setiap langkah seperti membawa beban 1000 pikiran. Dan tepat sebelum aku menutup pintu, aku mendengar Arga bergumam pelan. Ya Tuhan, semua ini salah waktu. Aku berhenti. Kata itu menggema di kepalaku. Salah waktu? Atau salah orang? Salah hubungan? Atau salah niat sejak awal? Untuk pertama kalinya sejak menikah, malam itu aku tidur dengan hati yang benar-benar tidak yakin apakah besok aku masih akan melihat pernikahanku sama seperti sebelumnya. Malam itu harusnya menjadi malam yang biasa. Malam di mana aku dan Arga tertawa kecil sebelum tidur, atau sekadar saling bercerita tentang hari kami. Tetapi yang ada justru adalah keheningan yang mengiris. Seperti bilah tipis yang tidak terlihat tapi terasa menusuk di setiap tarikan napas. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang gelap. Cahaya lampu jalan tidak mampu menembus tirai, membuat kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar sana, kehidupan berjalan seperti biasa, sementara hidupku baru saja retak. Arga tidak mengetuk pintu kamar, tidak mencoba bicara lagi. Dan entah kenapa, itu justru membuatku semakin takut. Bukan takut dia marah. Bukan takut dia meninggalkanku. Tapi takut bahwa ia sudah tidak punya kemauan untuk menjelaskan. Seolah apapun yang kusangka, mungkin saja benar adanya. Pikiranku berputar seperti mesin yang rusak. Kata-kata, sayang, hati-hati, dan istrimu pasti curiga, terus terngiang. Menyatukan potongan-potongan kecil yang selama ini kupaksa untuk tidak kulihat. Kemunafikan kecil. Gerak-geriknya yang berubah. Ponsel yang selalu disembunyikan. Pulang lebih malam. Alasan yang tidak konsisten. Semua itu seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku mengusap wajah, mencoba menahan emosi. Tapi air mata tetap turun. Walau aku tidak terisak. Ini bukan tangis yang meledak. Ini tangis yang diam. Jenis tangis yang lebih sakit karena lahir dari ketidakpastian. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari luar pintu. Langkah yang kukenal. Langkah Arga. Pintu tidak dibuka. Tidak juga diketuk. Ia hanya berdiri di sana. Aku bisa merasakan kehadirannya dari keheningan yang berubah bentuk. Ra. Panggilnya dengan suara yang serak. Kamu masih bangun. Aku diam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena aku tidak tahu jawaban mana yang akan menyakitiku lebih dulu. Arga menarik napas panjang di balik pintu. Boleh aku masuk? Masuk. Setelah semua yang terjadi, setelah pesan itu, aku tidak marah. Aneh sekali. Yang kurasakan justru campuran lelah dan ingin memahami. Mas mau ngomong apa? Tanyaku akhirnya. Ada jeda. Lalu suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. Aku nggak mau kamu salah paham. Aku tersenyum pahit. Meski ia tidak bisa melihatnya. Aku bukan salah paham, Mas. Aku baca sendiri pesannya. Arga gelagapan. Iya. Tapi kamu harus dengar dulu konteksnya. Dia lagi butuh bantuan. Aku meraih bantal dan memeluknya erat. Mengapa setiap kebohongan selalu dibuka dengan, aku cuma? Cuma apa, Mas? Cuma teman? Cuma curhat? Cuma main perasaan? Atau cuma nunggu waktu sampai semuanya kebongkar sendiri? Ada dentingan kecil, seperti Arga menabrak vas kecil di meja luar karena gugup. Lalu ia menghembuskan napas berat. Aku nggak selingkuh, Rah. Demi Tuhan. Aku nggak selingkuh. Hatiku bergetar. Bukan karena percaya, tapi karena kalimat itu diucapkan terlalu cepat, terlalu defensif. Aku mendekati pintu, berdiri di sisi lainnya. Ada jarak beberapa sentimeter antara kami, tapi rasanya sejauh dua dunia yang berbeda. Kalau Mas nggak selingkuh, bisikku. Kenapa dia manggil Mas, sayang? Arga terdiam lagi. Terlalu sering terdiam malam ini, seolah setiap pertanyaanku adalah palu yang menghancurkan alasan-alasan yang ia siapkan. Salahku, katanya lemah. Aku pernah terlalu baik sama dia.
Aku bikin dia salah paham. Aku memejamkan mata. Alasan itu sering kudengar dari cerita orang lain. Tidak kusangka suatu hari akan kudengar dari suamiku sendiri. Mas tahu nggak? Kataku pelan. Lebih sakit dengar alasan itu daripada kalau Mas jujur bilang Mas memang suka sama dia. Arga mengejutkanku dengan kalimat berikutnya. Aku nggak suka dia. Aku cuma takut ngomong jujur sama kamu. Jujur? Apa yang ia maksud jujur? Tentang apa? Tubuhku mematung. Takut jujur tentang apa? Ada suara gesekan pelan, seperti Arga menyandarkan tubuh pada dinding. Mungkin memang ada hal-hal yang harusnya aku ceritain dari awal. Jantungku makin kencang. Kalimat itu bukan kalimat orang tak bersalah. Aku menelan ludah. Mas, bilang aja. Aku siap dengar apapun. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang. Terlalu panjang. Sampai aku bisa mendengar suara detak jam kamar. Lalu, aku dan dia pernah dekat. Tapi itu dulu. Sebelum aku memutuskan semua demi kamu. Darahku serasa berhenti mengalir. Dekat? Ulangku pelan. Takut dengan jawabannya. Dekat seperti apa, Mas? Langkah Arga bergeser gelisah. Dekat yang, ya, mungkin gak pantas kalau kamu tahu. Suasana langsung runtuh. Hening. Begitu pekat sampai aku berpikir jiwaku keluar melalui hembusan napasku sendiri. Jadi Mas bohong selama ini. Suaraku akhirnya pecah. Aku berhenti. Ra. Demi kamu. Demi kita. Katanya cepat. Aku cuma takut kamu sakit hati kalau tahu hubunganku sama dia dulu seperti apa. Aku merasakan dunia berputar. Tanganku mencari pegangan. Tapi yang kutemukan hanya udara. Kalau Mas sudah berhenti. Aku menelan tangis. Kenapa dia masih mengirim pesan malam ini? Kenapa dia bilang, jangan bikin aku takut? Arga terdiam. Bukan diam karena bingung. Tapi diam karena tahu jawabannya tidak akan menyelamatkannya lagi. Dia belum sepenuhnya pergi dari hidupku, katanya akhirnya. Tapi aku udah coba. Kata, coba, adalah pisau terakhir yang merobek sisa-sisa pertahananku. Coba. Berarti belum selesai. Berarti masih ada ikatan. Berarti ada sesuatu yang belum ia relakan. Aku menatap pintu dengan mata berkaca-kaca. Mas. Suaraku hampir tidak terdengar. Apa Mas masih sayang sama dia? Keheningan panjang itu menjadi jawabannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian dalam pernikahanku sendiri. Pagi datang tanpa warna. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku tertidur, atau apakah aku sempat tidur sama sekali. Yang kuingat hanya rasa berat di dada, seperti ada batu besar yang menindihku sepanjang malam. Cahaya matahari masuk dari celah tirai, tapi tidak memberi kehangatan apa-apa. Semua terasa kusam, pudar, seperti dunia ikut kehilangan cahaya setelah apa yang kuhadapi semalam. Ketika aku membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah ponsel Arga di meja rias. Benda kecil yang sudah menghancurkan rasa aman yang kubangun selama bertahun-tahun. Aneh, bagaimana sebuah pesan bisa mengubah segalanya. Mengubah caraku memandang suamiku. Mengubah caraku memandang diriku sendiri. Suara pintu terbuka pelan. Arga berdiri di ambang pintu. Rambutnya berantakan, matanya sembab, seolah ia juga tidak tidur semalaman. Namun yang membuatku tercekat adalah ekspresinya, seperti seseorang yang telah kehilangan harapan, tapi masih mencoba menggenggam sesuatu yang hampir jatuh. Ra, boleh aku masuk? Suaranya rendah sekali. Aku tidak menjawab, tapi tidak juga mengusir. Ia melangkah masuk perlahan, seakan takut salah gerak bisa membuatku pecah. Ia duduk di kursi kecil dekat meja, menjaga jarak beberapa meter. Jarak itu terasa seperti jurang lebar yang tak bisa lagi dijembatani kata-kata sederhana. Aku tahu kamu marah, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Mas pikir aku cuma marah? Ia menunduk. Aku tahu. Kamu kecewa. Dan mungkin kamu udah gak percaya sama aku. Aku mengalihkan pandangan.
Kalau ia tahu aku tidak percaya, kenapa ia tidak berusaha jujur sejak awal? Aku minta kamu dengerin aku. Lanjutnya, bukan buat ngebela diri. Tapi kalau aku diam aja, kamu pasti bakal bikin kesimpulan yang lebih buruk. Aku meremas ujung selimut. Mas, semalam Mas bilang pernah dekat sama dia. Mas juga bilang dia belum keluar sepenuhnya dari hidup Mas. Apa yang lebih buruk dari itu? Arga menarik napas lama. Yang aku maksud, dekat, itu, bukan hubungan kayak pacaran atau apa. Tapi, dia pernah ada di masa hidupku sebelum kamu. Masa yang, harusnya udah aku kubur. Aku mengernyit. Masa apa? Ia tampak ragu. Bibirnya terbuka sedikit lalu tertutup lagi. Lalu perlahan ia berkata, dulu sebelum aku nikah sama kamu, aku sempat berada di posisi yang salah. Banyak masalah keluarga. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kesepian. Dan dia muncul waktu itu. Aku menahan napas. Cerita itu tidak asing. Banyak laki-laki membenarkan hubungan gelap dengan narasi, masa sulit. Arga melanjutkan, suaranya makin berat. Seperti mengakui sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan untuk keluar. Dia bukan cuma teman. Tapi aku juga nggak pernah benar-benar menjalin hubungan sama dia. Kami cuma saling jadi bahu waktu itu. Tapi dia mulai berharap lebih. Dan aku, bodohnya, nggak langsung memutus hubungan itu ketika aku mulai serius sama kamu. Jantungku mencelos. Kalimat itu lebih sakit daripada teriakan. Jadi waktu Mas melamar aku menelan ludah. Dia masih berharap Mas memilih dia. Arga menutup mata. Waktu itu aku pikir hubungan kami sudah selesai. Aku berhenti ketemu dia. Tapi dia masih sering kontak. Sekali-sekali. Dan aku salah karena nggak tegas. Kesalahannya bukan hanya tidak tegas. Kesalahannya adalah membiarkan dua perempuan hidup di dua dunia yang berbeda, tanpa kebenaran yang sama. Dan sekarang, tanyaku, apa Mas masih balas pesan-pesannya? Arga terlihat tersengat. Nggak seperti itu. Aku cuma sesekali jawab kalau dia minta bantuan. Aku takut dia ngelakuin hal-hal bodoh. Dia orangnya rapuh. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit, getir, seperti sesuatu yang keluar bukan dari mulutku, tapi dari semua luka yang baru dibuka semalam. Rapuh? Jadi Mas stay di hidup dia karena kasihan. Ia cepat menggeleng. Bukan. Maksudku, dia pernah bilang hal-hal yang bikin aku khawatir kalau aku pergi tiba-tiba. Aku cuma mengambil jalan aman. Jalan aman untuk siapa? Tanyaku dingin. Untuk dia? Untuk Mas? Atau untuk menjaga citra Mas di depanku? Arga membeku. Tidak ada jawaban. Aku bangkit dari tempat tidur, perlahan, menjaga keseimbangan karena kepalaku sedikit berputar akibat kurang tidur. Aku berjalan mendekati jendela dan membuka tirai. Cahaya pagi masuk, tapi di dadaku tetap gelap. Aku cuma mau tahu satu hal, kataku tanpa menoleh. Apakah dia satu-satunya? Atau ada orang lain yang juga Mas biarkan salah paham? Arga terlihat sangat terpukul oleh pertanyaan itu. Tidak ada yang lain. Demi kamu. Demi pernikahan ini. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu seharusnya menenangkan. Tapi yang kurasakan justru, seandainya ini demi aku, Mas tidak akan sembunyikan dari awal. Arga berdiri perlahan, mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Aku akan putus semua hubungan sama dia. Aku janji. Aku bakal blokir nomornya. Aku bakal jelasin ke dia kalau aku milik kamu. Aku siap berubah. Aku menoleh sedikit. Mas siap berubah? Atau Mas cuma takut kehilangan aku? Ia terdiam lagi. Keheningan itu adalah jawabannya. Kemudian, tanpa kuduga, Arga mendekat lebih dekat. Suaranya retak. Sangat berbeda dari laki-laki yang kukenal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu. Rumahku. Dia cuma masa lalu yang harusnya nggak pernah ikut sampai sekarang. Aku menunduk, menahan emosi yang terus naik. Kalau begitu,
Kenapa Mas bikin masa lalu itu masuk lagi ke rumah kita? Arga gemetar. Aku salah. Dan aku akan perbaiki. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir beban yang semakin menumpuk. Mas, memperbaiki sesuatu itu bukan cuma bilang, aku salah. Tapi memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Arga menatapku seperti seseorang yang berada di tepi jurang. Aku siap melakukan apapun. Aku menatap ponsel di meja. Termasuk, kasih aku akses penuh ke ponsel Mas. Arga terdiam. Sesaat, lalu 2 detik, lalu lebih lama. Dan pada detik keempat, aku melihat kebenaran dalam diamnya. Ia tidak siap. Dan ketidaksiapannya itu lebih menyakitkan daripada semua pesan dari wanita itu. Diamnya Arga ketika kutanya soal akses penuh ke ponselnya terasa seperti pukulan telak ke dadaku. Bukan karena aku ingin mengontrol hidupnya, tapi karena jika benar ia tidak menyembunyikan apapun, ia seharusnya tidak perlu takut. Namun ketakutan itu jelas terpancar dari matanya. Nggak begitu caranya. Katanya akhirnya. Aku mengangkat alis. Maksudnya. Arga mengusap tengkuknya. Gelisah. Memberi akses penuh itu. Berlebihan. Pernikahan itu kan dibangun dari rasa percaya. Aku tersenyum pahit. Mas ngomong soal percaya. Setelah semua yang Mas sembunyikan dari aku. Ucapan itu membuat Arga terdiam lagi. Ia seperti seseorang yang sedang menimbang-nimbang apakah lebih baik berkata jujur atau tetap bertahan dalam kebohongan yang sudah retak. Aku bukannya nggak mau kasih, katanya lembut. Tapi, di ponselku ada banyak urusan kantor. Banyak yang sensitif. Aku juga punya privasi. Privasi. Kata itu seperti belati kecil yang menancap di dadaku. Privasi tidak pernah menjadi masalah ketika semuanya jujur. Privasi menjadi masalah ketika ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku melangkah mendekat. Mas, aku nggak butuh lihat semua urusan kantor Mas. Aku cuma butuh bukti kalau Mas sebenarnya nggak lagi main 2 kaki. Arga buru-buru membuka mulut, tetapi aku memotongnya. Kalau Mas benar-benar sudah putus hubungan sama dia, kalau benar Mas cuma dianggap tempat curhat, kalau benar semuanya masa lalu, kenapa Mas takut aku lihat isi ponselnya? Arga mengalihkan pandangan. Aku nggak takut. Aku cuma nggak mau kamu salah ngerti. Salah ngerti apa? Tekan aku. Chat apa yang Mas takut aku baca? Chat kantor? Atau chat dari dia? Arga meremas jari-jarinya. Gugup. Aku udah bilang aku mau putus hubungan sama dia. Tapi, ya, mungkin masih ada chat-chat lama. Aku malu kalau kamu lihat. Aku menghela napas panjang. Mencoba menahan diriku agar tidak meledak. Mas lebih malu aku lihat chat lama. Daripada malu karena aku tahu Mas sembunyi-sembunyi selama ini. Arga membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Seperti biasa, dia menjadi bahasa keduanya. Aku mengambil ponsel itu dari meja. Benda kecil itu terasa berat. Sangat berat. Seolah isinya bukan sekadar pesan. Tetapi kebenaran yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Aku berdiri di depan Arga, menatapnya lurus-lurus. Kalau Mas nggak bisa kasih aku akses sekarang, kataku pelan namun tajam. Mas kasih passwordnya. Biar aku sendiri yang lihat apa yang perlu kulihat. Arga langsung mundur selangkah. Jangan begini. Begini bagaimana? Suara ini bukan lagi suara orang yang marah. Ini suara orang yang hancur. Arga menghela napas panjang. Lalu berjalan memutar, duduk di tepi ranjang. Ia menunduk dalam-dalam, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar sedikit. Untuk sesaat, aku melihat sosok laki-laki yang benar-benar tersudut. Aku nggak siap, gumamnya. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti gema kosong di ruang besar. Tidak siap. Bukan, tidak bersalah. Bukan, kamu salah paham. Bukan, nggak ada apa-apa. Tapi, tidak siap. Apa yang sebenarnya Mas sembunyikan? Tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Apa sedalam itu hubungan Mas sama dia?
Ia menggeleng cepat. Bukan itu. Lalu apa? Aku melangkah mendekat, ingin mendengar jawabannya tepat di depan wajahku. Tapi sebelum aku sempat berdiri terlalu dekat, ponsel Arga, ponsel kedua itu, berdering lagi. Kali ini bukan notifikasi pesan, tapi telepon masuk. Nama yang sama. N. Sedang memanggil. Dadaku seperti diremas. Arga membelalak. Jangan diangkat. Aku menatapnya, lalu menatap layar itu. Kenapa? Tanyaku. Takut dia ngomong sesuatu yang Mas nggak bisa jelasin. Arga berdiri. Panik. Ra, please. Jangan sekarang. Namun sebelum ia sempat merebut ponsel itu, aku sudah menekan tombol jawab. Halo? Kataku dingin. Ada hening beberapa detik. Lalu terdengar suara seorang perempuan. Suara yang lembut, namun gugup. Mas, kamu di mana? Kenapa kamu? Aku memotong cepat. Ini istrinya. Kamu bicara sama orang yang sejak tadi kamu bilang, pasti curiga. Keheningan di seberang sana berubah drastis. Bukan hening biasa. Hening yang penuh keterkejutan. Mungkin rasa takut juga. Perempuan itu menarik napas tajam. Lalu suaranya berubah. Lebih tegas, lebih berani. Seolah ia menyadari inilah momen yang tidak bisa ia hindari lagi. Oh, jadi kamu istrinya, katanya perlahan. Arga memucat, memegang kepalanya seperti dunia runtuh. Astaga. Ra, tolong matiin. Tolong. Aku mengabaikannya. Perempuan itu melanjutkan. Aku sebenarnya sudah lama ingin bicara sama kamu. Dadaku langsung mencelos. Arga hampir roboh mendengarnya. Karena Mas Arga. Suara perempuan itu sempat bergetar. Lalu kembali stabil. Nggak pernah berani jujur sama kamu. Nggak dulu. Nggak sekarang. Aku membeku. Semuanya terasa berhenti. Arga tersentak. Matanya membesar. Jangan. Jangan ngomong apapun. Teriaknya hampir panik. Namun perempuan itu justru menghela napas panjang dan berkata, kamu berhak tahu semuanya. Suara Arga pecah. Jangan. Ra, tolong matiin teleponnya. Tolong. Aku tidak bergerak. Tidak berniat menutup telepon. Tidak berniat menyelamatkan Arga dari kebohongan yang sedang runtuh satu persatu. Silakan lanjut, kataku pada perempuan itu. Dan disitulah bab ini berakhir. Di tengah suara Arga yang panik, dan suara wanita lain yang siap membuka sesuatu yang selama ini dikubur suamiku dalam-dalam. Suara perempuan itu mengisi kamar kami, menggema pelan namun menusuk seperti jarum kecil yang ditusuk berkali-kali ke dalam hati. Arga panik, benar-benar panik. Ia meraih bahuku, mencoba menghentikanku, tetapi aku menepis tangannya. Bukan dengan kasar, namun tegas. Tegas seperti seseorang yang akhirnya memilih berhenti dibohongi. Jangan sentuh aku, kataku pelan. Arga mundur satu langkah. Wajahnya penuh kepanikan yang semakin sulit ia sembunyikan. Di seberang telepon, perempuan itu masih diam. Seolah ia sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang bisa memecahkan dunia kami. Silakan bicara. Ulangku. Perempuan itu menghela napas panjang. Aku minta maaf kalau cara ini bikin kamu syok. Tapi kamu memang harus tahu. Karena Mas Arga selama ini terlalu pengecut untuk bilang sendiri. Jangan, teriak Arga langsung. Tolong, jangan sekarang. Suara Arga terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba menghentikan runtuhnya dinding terakhir yang melindungi rahasianya. Aku sudah diam terlalu lama, jawab perempuan itu. Kalau Mas Arga nggak berani jujur, aku yang akan bicara. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Sejujurnya, sebagian diriku ingin menutup telepon itu. Mengakhiri semuanya. Tidak ingin mendengar sesuatu yang akan menghancurkan hati lebih dalam. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang sudah disakiti berkali-kali dalam diam, akhirnya ingin mendengar semuanya. Sampai akhir. Kamu mau bilang apa? Suaraku bergetar namun stabil. Perempuan itu terdiam sejenak.
Lalu mulai bicara dengan suara yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Aku sama Mas Arga bukan cuma dekat. Seperti yang dia bilang ke kamu. Dadaku terasa kosong. Kami pernah bersama, Ra. Lama. Lebih lama dari yang kamu kira. Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku memejamkan mata. Menahan agar tubuhku tidak roboh. Arga memegang kepalanya. Itu nggak benar. Berhenti. Kamu tahu itu nggak seperti yang kamu bilang. Tidak seperti yang aku bilang. Nada naik sedikit. Terdengar terluka. Mas Arga. Kamu yang janji nggak akan pernah bohongin dia. Tapi sekarang, kamu bahkan mau pura-pura aku nggak pernah ada. Aku membuka mata. Menatap Arga yang tampak seperti bayangan pecah dari dirinya sendiri. Mas. Suaraku parau. Apa dia bohong? Arga mendekat. Suaranya gemetar. Ra, aku nggak selingkuh. Aku memang pernah dekat. Tapi aku nggak pernah. Pernah apa? Potongku. Bilang jujur atau aku tutup telepon ini dan biarkan dia bicara semuanya. Arga terdiam seperti patung. Mati kata. Di telepon, suara N kembali terdengar. Dia nggak akan pernah jujur. Rah, dia takut kehilangan kamu. Tapi juga nggak pernah benar-benar melepaskanku. Aku terperanjat. Tidak melepas kamu. Ulangku. Maksudnya apa? Suara N bergetar sedikit. Campuran marah, sedih, dan putus asa. Kami memang berhenti ketemu setelah dia serius sama kamu. Tapi dia tetap balas pesanku sesekali. Dia tetap dengar curhatanku. Dia tetap jadi tempat aku lari kalau aku hancur. Itu bukan relasi teman biasa. Aku menatap Arga tajam. Arga memejamkan mata. Wajahnya tertutup rasa bersalah yang sangat jelas. Mas, bisikku. Itu benar. Arga mengangguk. Pelan. Sangat pelan. Seolah anggukan itu sendiri adalah beban yang hampir tak sanggup ia pikul. Aku merasakan sesuatu kehilangan bentuk di dalam dada. Sesuatu yang selama ini kujaga rapat. Kepercayaan. Aku minta maaf. Kata Arga lirih. Aku cuma nggak mau dia kenapa-napa. Suara N langsung memotong. Kali ini terdengar getir. Kamu selalu bilang begitu, Mas. Tapi kenyataannya, kamu nggak mau aku pergi. Tapi juga nggak mau mengaku aku pernah jadi bagian hidupmu. Aku memejamkan mata. Perempuan ini, bukan hanya orang ketiga yang tiba-tiba muncul. Ia bagian dari masa lalu Arga yang tidak pernah aku tahu. Yang sengaja ditutupi. N melanjutkan, suaranya makin stabil. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan menyerah. Aku nelpon malam ini karena aku nggak mau kamu jadi korban diam-diam. Rah, kamu istri sahnya. Kamu punya hak untuk tahu bahwa, selama kamu bangun rumah tangga sama dia, aku masih ada di pinggir hidupnya. Aku menelan ludah. Masih ada. Dalam konteks apa? Ada jeda kecil. Hening. Tegang. Lalu N berkata pelan. Dalam konteks, dia nggak pernah benar-benar memutusku. Arga bergerak cepat, merebut telepon. Tetapi aku lebih cepat menepis tangannya. Mas, jangan sentuh ini. Seruku. Arga menatapku dengan mata memohon. Ra, dia bikin semuanya kedengeran lebih buruk dari kenyataannya. Aku cuma nggak tega. Dia rapuh. Dia pernah. N menyela cepat. Oh, jadi aku rapuh? Itu alasan kamu sembunyi-sembunyi? Kamu pikir Ra bakal ngerti kalau kamu bilang kamu masih jaga perasaan mantanmu? Aku tercekat. Mantan? Ulangku perlahan. Dia. Mantan Mas. Arga menutup mata. Seolah ingin hilang dari dunia. Aku tanya sekali lagi. Kataku. Napasku memburu. Dia mantan Mas. Arga menahan napas. N menjawab lebih dulu. Iya, Ra. Aku mantannya. Mantan yang gak pernah benar-benar dia tinggalin. Aku merasa bumi berputar lebih cepat. Telingaku berdenging. Kakiku goyah. Arga mencoba mendekat. Panik. Ra, bukan seperti itu.
Aku sudah putus sebelum aku sama kamu. Aku cuma salah karena nggak tegas ke dia. Aku mundur selangkah, mengangkat tangan agar ia tidak mendekat lagi. Anne berkata lirih, hampir terdengar sedih. Dia nggak pernah jujur padamu, Ra, karena dalam hatinya, dia selalu menyisakan tempat untukku. Arga langsung menjerit. Itu tidak benar. Namun semuanya sudah terlambat. Terlalu terlambat. Aku menutup telepon tanpa sepatah kata. Bukan karena aku tidak ingin mendengar lebih banyak, tapi karena aku tidak mampu mendengar lebih banyak. Tangan Arga terulur ke arahku. Ra, tolong jangan pergi dari ruangan ini. Kita bisa ngomong baik-baik. Aku menatapnya dengan mata yang tidak lagi sama seperti kemarin. Mas, kataku dengan suara yang gemetar tetapi tegas. Apa yang sebenarnya Mas inginkan? Aku? Atau dia? Atau dua-duanya? Arga tidak menjawab. Dan keheningan yang ia berikan adalah jawaban paling menyakitkan malam itu. Setelah telepon terputus, kamar terasa berubah menjadi ruang kosong tanpa udara. Tak ada suara, tak ada gerakan, seolah seluruh rumah membeku bersama hatiku. Arga berdiri di depanku dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan sedih, tetapi ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang tadinya ia kira tidak akan pernah pergi. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan napas yang terasa semakin dangkal. Kata-kata Anne terus berputar di kepalaku. Aku mantannya. Dia nggak pernah jujur padamu. Dia nggak pernah benar-benar memutusku. Seperti pisau yang sama menebas luka yang sama, berkali-kali. Ra, Arga mencoba mendekat. Aku mengangkat tangan. Cukup. Jangan sentuh aku. Arga berhenti seketika. Seolah jarak 2 meter itu adalah lautan luas yang tidak bisa ia seberangi. Aku bisa jelasin, katanya. Suara bergetar. Aku sudah dengar cukup banyak penjelasan. Jawabku. Yang aku butuh sekarang bukan alasan, tapi kebenaran. Arga menunduk. Aku sudah bilang semua yang perlu kamu tahu. Aku tertawa tanpa suara. Mas belum bilang apapun. Yang bicara justru dia. Dia yang jujur. Mas cuma bereaksi. Arga menatapku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ra, aku memang salah. Tapi hati aku buat kamu. Bukan dia. Kalau hati Mas buat aku, kataku pelan namun tajam. Kenapa Mas masih simpan dia di sudut hidup Mas? Kenapa Mas tetap balas pesannya? Kenapa Mas biarkan dia berharap? Arga memejamkan mata erat-erat seolah pertanyaanku adalah cahaya terlalu terang yang membuatnya buta. Aku cuma nggak tega, katanya lirih. Dia pernah ada di masa sulitku. Aku menggenggam ujung meja agar tubuhku tidak goyah. Mas banyak bilang, pernah, dan dulu. Tapi yang dia bilang, Mas masih membalas sekarang. Mas masih ada untuk dia. Arga menggeleng, panik. Cuma beberapa kali. Nggak sering. Aku cuma ingin dia baik-baik saja. Aku menahan emosi yang mulai naik lagi. Lalu apa kabarnya aku? Mas? Apa aku harus hancur dulu baru Mas peduli? Arga terdiam. Diam itu terasa seperti pengakuan. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju jendela. Membelakangi Arga. Terasa aman sedikit ketika aku tidak harus melihat wajahnya. Wajah yang dulu membawaku tenang, sekarang justru menjadi sumber badai. Mas, kataku tanpa menoleh. Aku ingin tahu jawaban jujur. Di antara aku dan dia, siapa yang Mas pilih jika saat itu aku tidak datang ke hidup Mas? Arga terdengar tersedak. Ra, jangan tanya itu. Tanya itu penting. Jawabku. Karena jawabannya akan menentukan apa kita masih punya jalan pulang atau tidak. Ada jeda panjang. Terlalu panjang. Arga akhirnya bersuara. Aku. Dulu memang sempat berharap dia bisa jadi seseorang yang menenangkan aku. Tapi itu dulu. Semua berubah waktu aku ketemu kamu. Aku menoleh. Kalau semua berubah, kenapa masih ada dia sampai sekarang? Arga membuka mulut.
lalu menutupnya lagi. Ia tidak punya jawaban. Dan tidak adanya jawaban seringkali lebih menyakitkan dari jawaban yang buruk. Aku melangkah kembali ke meja, mengambil ponselku. Arga menegakkan tubuhnya. Cemas. Kamu mau kemana? Ia bertanya cepat. Keluar. Jawabku pendek. Keluar? Kemana? Ra, jangan gitu. Kita selesain ini baik-baik. Jangan pergi. Aku menatapnya lama. Arga, suamiku, pria yang dulu begitu kukagumi, kini berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Tapi ketakutan itu datang terlambat. Terlambat oleh hari-hari kebohongan. Kita tidak bisa menyelesaikan apapun kalau Mas masih menutup-nutupi sesuatu, kataku. Aku butuh udara. Butuh jarak. Arga buru-buru mendekat. Tapi berhenti ketika aku menatapnya dengan mata yang jelas mengatakan jangan lagi sentuh aku. Ra, please. Aku takut kehilangan kamu, katanya lirih. Aku menghentikan langkahku. Sebuah kalimat muncul di kepalaku, dan tanpa bisa kutahan, aku mengucapkannya. Mas takut kehilangan aku? Atau takut kehilangan kenyamanan karena aku selalu ada buat Mas? Sementara dia masih Mas simpan sebagai cadangan. Arga seolah tertusuk. Bukan. Aku nggak pernah lihat dia sebagai cadangan. Tapi Mas juga nggak pernah benar-benar melepaskannya. Arga membuka mulut. Lalu kembali diam. Dan lagi-lagi, diamnya lebih keras daripada teriakan apapun. Aku meraih gagang pintu. Tangan Arga terulur. Ra, jangan pergi. Kita bicara. Aku janji. Aku akan jawab semua. Aku berhenti, menunduk, lalu berkata pelan. Janji Mas, sudah aku dengar sejak malam awal kita menikah. Tapi apa artinya janji, kalau Mas sendiri tidak memegangnya? Aku membuka pintu, melangkah keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar suara Arga, pelan, hampir seperti orang yang kehilangan arah. Ra, aku cinta sama kamu, bukan dia. Aku menutup pintu dengan mata panas. Kalimat itu seharusnya menghangatkanku. Tapi justru terasa kosong. Karena cinta tanpa kejujuran tidak pernah cukup. Udara pagi terasa dingin menusuk ketika aku melangkah keluar kamar. Rumah yang biasanya hangat kini terasa seperti tempat asing yang penuh bayangan. Setiap sudut, setiap dinding, setiap benda yang biasanya membuatku merasa aman, kini terlihat seperti saksi bisu dari kebohongan yang sudah lama disimpan Arga. Aku menuju ruang tamu, duduk di sofa dengan napas berat. Rasanya seperti ada beban besar di dadaku yang tidak bisa dilepaskan hanya dengan menangis. Satu hal yang terus berputar di pikiranku adalah, apakah yang terjadi ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Beberapa menit kemudian, langkah Arga terdengar dari lorong. Pelan, regu. Seolah ia takut mendekat. Takut kebenaran lain akan muncul jika ia terlalu dekat denganku. Ra, panggilnya. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Arga duduk di kursi seberangku, menjaga jarak 2 meter. Jarak yang dulu terasa terlalu jauh, tapi sekarang terasa terlalu dekat. Kita bisa selesain ini, katanya. Aku mau jelasin semuanya. Aku menatapnya dingin. Kalau Mas mau jelasin, kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu sampai dia yang buka semuanya? Kenapa Mas nggak pernah jujur dari awal? Arga menunduk, memijat pangkal hidungnya. Aku takut kehilangan kamu. Sementara aku, kehilangan ketenangan selama ini tanpa aku tahu, balasku. Arga menggigit bibir. Aku benar-benar mau berubah. Ra, aku siap berhenti kontak sama dia. Aku akan blok dia sekarang juga kalau kamu mau. Aku menghela napas. Mas ngomong begitu setelah ketahuan. Setelah semuanya terbongkar. Apa Mas akan bilang hal yang sama kalau aku nggak pernah baca pesan itu? Arga terdiam. Jawabannya sudah jelas. Aku menoleh ke meja tempat ponsel kedua Arga diletakkan. Perangkat yang selama ini sudah tidak digunakan. Padahal isinya adalah sesuatu yang Mas sembunyikan dariku. Mas, aku mau lihat isi ponsel itu, kataku tegas. Semua. Chat, panggilan,
Foto, semuanya. Arga terkejut. Ra, itu. Kalau Mas benar-benar mau berubah dan jujur, potongku, apa yang ditakutkan? Arga menelan ludah. Ia mengambil ponsel itu perlahan, seperti seseorang yang memegang bom yang siap meledak kapan saja. Ia memegangnya erat, lalu menunduk. Aku nggak bisa kasih semuanya. Dadaku terasa sesak. Kenapa? Karena ada hal lain yang aku belum tahu. Arga menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku cuma malu. Ada chat lama yang aku nggak bangga. Dan aku harus menghargai itu. Tanyaku. Mas tidak malu waktu Mas sembunyikan dari aku. Mas cuma malu setelah ketahuan. Arga terdiam. Wajahnya pias. Aku tidak ingin berdebat. Tidak ingin menang. Yang aku inginkan hanyalah kebenaran. Aku bangkit, berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara yang begitu pelan tetapi mengguncang hatinya. Mas kasih passwordnya. Arga menggeleng lagi. Ra, tolong. Aku nggak siap. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Lalu berkata, baik. Kalau Mas nggak mau kasih, aku akan ambil ponsel ini dan periksa sendiri. Dengan atau tanpa izin Mas. Arga langsung panik. Jangan. Ra, tolong jangan begitu. Kenapa tidak? Apa yang Mas takutkan? Apa di dalam ponsel itu ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang sudah aku dengar? Arga membuka mulut, namun tidak satu pun kata keluar. Itu sudah cukup sebagai jawabannya. Tiba-tiba, ponsel di tanganku bergetar. Masuk satu pesan baru. Dari kontak yang sama. Nama yang sama. Wanita yang sama. Satu pesan baru. Arga langsung bereaksi. Jangan dibuka. Aku menatapnya dingin. Justru karena Mas takut aku buka. Aku harus buka. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Layarnya menampilkan satu kalimat pendek. Kalimat yang membuat lututku lemas. Ra, kalau kamu baca ini, kamu harus tahu apa yang sebenarnya Mas Arga janjiin ke aku. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Arga langsung meraih ponselnya. Stop. Jangan lanjut baca. Aku menarik ponsel lebih jauh darinya. Mas diam. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, seperti seseorang yang sedang menyaksikan hidupnya hancur tepat di depan matanya. Aku membuka pesan berikutnya. Dia janji kalau aku sabar, suatu hari dia akan kembali ke aku. Aku ternganga. Dunia seperti berhenti. Arga menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya hancur. Itu nggak benar. Itu dari dulu. Bukan sekarang. Aku nggak janji apapun lagi setelah sama kamu. Ra, tolong percaya sama aku. Aku memalingkan wajah, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi pesan itu belum selesai. Ada satu pesan lagi yang masuk. Dan dia bilang, dia cuma menikah sama kamu karena keadaan. Bukan karena hati. Seakan seluruh oksigen keluar dari ruang tamu. Suara Arga pecah seperti seseorang yang baru saja ditikam. Itu dusta. Ra, sumpah. Aku nggak pernah bilang begitu. Dia bohong. Dia cemburu. Dia manipulatif. Dia mau hancurin kita. Aku mendekat. Menatap Arga dengan mata yang nyaris tidak bisa memfokuskan apapun karena kebas emosiku. Mas pernah bilang ke dia kalau Mas menikah sama aku karena keadaan. Arga terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Namun tak satu pun kata keluar. Jawab, Mas. Suaraku seperti gemeretak. Arga menggeleng cepat. Bukan begitu. Bukan seperti yang kamu pikir. Jawabannya cuma dua. Mataku tak berkedip. Ya, atau tidak. Arga menggigit bibir. Tubuhnya gemetar. Dan ketika akhirnya ia membuka mulut untuk menjawab, air mata hangat mengalir di pipiku. Karena aku tahu, jawaban apapun yang keluar setelah ini akan mengubah hidup kami selamanya. Waktu seolah berhenti. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Arga berdiri di depanku. Wajahnya pucat.
matanya merah, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba bicara, tapi setiap kali bibirnya terbuka, suaranya hilang sebelum sempat keluar. Mas, kataku lirih namun tegang. Jawab pertanyaanku. Arga menatapku seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Ia memegang sisi sofa untuk menjaga keseimbangan. Tubuhnya terguncang oleh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Ini ketakutan yang nyata. Ra. Suaranya pecah. Aku. Nggak pernah bilang aku nikah sama kamu hanya karena keadaan. Aku menahan napas. Nggak pernah? Ulangku. Mata menelusuri ekspresi wajahnya. Arga menunduk. Memijit pelipisnya. Tapi, aku pernah ngomong hal yang mirip. Bukan dalam konteks begitu. Aku cuma. Waktu itu aku lagi bingung. Dadaku seperti diremas. Bingung bagaimana? Arga menggeleng cepat. Aku nggak bilang begitu untuk rendahin kamu atau nikah kita. Itu cuma kata-kata bodoh yang keluar waktu aku lagi di bawah tekanan. Tekanan apa? Desaku. Arga menutup mata. Waktu itu, En nanya kenapa aku tiba-tiba menjauh. Dia nanya kenapa aku mutusin hubungan kami. Dan, aku nggak tahu cara halusin jawabannya. Aku menatapnya tajam. Jadi Mas bilang apa tepatnya? Arga mengusap wajah. Suaranya bergetar. Aku bilang, aku harus nikah. Dan, semuanya terjadi lebih cepat dari rencana. Aku berdiri mematung. Kalimat itu, bukan kalimat yang keluar dari seseorang yang yakin akan pilihannya. Aku harus nikah. Ulangku pelan. Itu artinya Mas tidak menikahi aku karena cinta. Tapi karena kewajiban. Bukan begitu. Arga langsung maju selangkah. Aku cinta sama kamu. Rah. Aku serius. Tapi waktu itu, aku masih belum sepenuhnya lepas dari masa lalu. Aku masih berantakan. Lalu aku ketemu kamu. Dan semuanya berubah terlalu cepat buatku. Aku meremas jemariku agar tidak bergetar. Kalau aku terlalu cepat datang dalam hidup Mas, kenapa Mas melamarku? Arga menunduk lebih dalam. Karena kamu baik. Karena kamu bikin aku tenang. Karena kamu kasih aku ruang baru untuk hidup. Tapi, aku juga belum sepenuhnya siap. Aku takut bilang itu ke kamu. Aku mencelos. Jadi Mas menjadikanku pelarian. Arga terlonjak. Bukan. Bukan pelarian. Kamu adalah satu-satunya alasan aku berhenti dari masa gelap itu. Aku menggeleng. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau aku alasan Mas berhenti, kenapa masih ada dia? Arga tidak menjawab. Keheningan itu, lagi-lagi menjadi bukti yang lebih kuat daripada 1000 kata. Aku berjalan perlahan menuju meja, meletakkan ponsel Arga di atasnya. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali, kepercayaan. Aku mau tahu semua yang Mas sembunyikan, kataku. Bukan sebagian. Bukan versi yang sudah Mas perhalus. Semua. Arga menatapku putus asa. Kalau semua, kamu akan tambah sakit. Aku sudah sakit. Suaraku pecah, memenuhi ruangan. Yang lebih menyakitkan adalah aku hidup dengan laki-laki yang takut jujur padaku. Arga menunduk. Bahunya jatuh. Kekuatannya menghilang. Ia seperti seseorang yang sedang menonton dirinya sendiri tenggelam. Tanpa bisa berenang ke permukaan. Aku pernah janji ke En, katanya lirih. Aku membeku. Janji. Kata yang seharusnya sakral dalam hubungan pernikahan. Kini terhubung dengan perempuan lain. Apa? Janji apa? Tanyaku, hampir berbisik. Arga tidak bisa langsung menjawab. Ia menatap lantai. Suaranya rusak. Aku pernah janji. Aku bakal kembali. Kalau aku belum menemukan seseorang yang benar-benar tepat. Dadaku terasa seperti disambar petir. Mas bilang begitu. Sebelum atau sesudah aku ada? Sebelum. Seru Arga cepat. Hampir panik. Sebelum aku ketemu kamu. Setelah aku sama kamu. Aku nggak pernah janji itu lagi.
Tapi Mas juga nggak pernah bilang ke dia kalau janji itu batal. Jawabku pelan. Arga terdiam. Dan diam itu menyayat. Ia mengusap rambutnya kasar. Aku nggak tahu cara bilangnya. Setiap aku coba selesain, dia selalu dalam kondisi rapuh. Aku takut dia ngapa-ngapain diri. Aku menutup mata. Jadi Mas tetap menyimpannya. Demi rasa kasihan. Arga tercekik. Ra, aku cuma nggak mau ada yang terluka. Aku mendongak, menatap tajam. Selain aku. Arga memukul meja dengan tangan. Frustasi. Semua ini salah. Aku bodoh. Aku harusnya jujur dari awal. Tapi aku takut kehilangan kamu. Aku mundur satu langkah. Aku sudah kehilangan kamu jauh sebelum aku baca pesan itu. Aku kehilangan Mas saat Mas memutuskan buat simpan dua dunia. Satu untukku, satu untuk dia. Arga menangis. Benar-benar menangis. Air mata menetes tanpa ia mampu tahan. Ra, aku cuma cinta kamu. Nggak ada orang lain. Aku menggeleng. Cinta tidak butuh dua ponsel. Cinta tidak perlu bersembunyi. Cinta tidak memberi harapan pada dua hati sekaligus. Arga terisak pelan. Tubuhnya terguncang. Aku salah. Ra, aku salah. Aku hendak berdiri ketika tiba-tiba ponsel Arga berbunyi lagi. N mengirim pesan suara. Arga langsung bereaksi. Jangan dibuka. Ra, tolong. Tapi aku sudah menekan tombol play sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Suara N keluar. Jelas. Dan menusuk. Ra, kalau kamu dengar ini, aku cuma mau bilang satu hal. Mas Arga bukan cuma kasih aku harapan. Kami pernah bikin rencana. Rencana masa depan. Aku merasakan tubuhku seketika lemas. Arga menjerit. Itu bohong. Jangan percaya dia. Tapi suara N belum selesai. Dia yang bilang, kalau keadaan sudah tepat, dia akan pilih aku. Aku menutup mulut. Terisak. Arga jatuh berlutut di lantai. Menangis keras. Ra, itu dulu. Aku nggak pernah bilang begitu setelah kita nikah. Aku cinta kamu. Kamu harus percaya aku. Aku menatapnya. Mataku penuh air. Suara hampir hilang. Mas. Apa aku pernah jadi pilihan Mas? Arga tenggelam dalam tangis. Tidak mampu menjawab. Dan itu adalah jawaban yang paling menghancurkan sepanjang hidupku. Setelah pesan suara itu berhenti, dunia terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat napas terasa seperti beban. Arga masih berlutut di lantai. Wajahnya basah oleh air mata. Kedua tangannya mencengkeram karpet seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tidak runtuh seluruhnya. Aku berdiri mematung, memegang ponsel yang seakan berubah menjadi benda asing yang membakar telapak tanganku. Kata-kata N terus menggema di telinga. Dia bilang, kalau keadaan sudah tepat, dia akan pilih aku. Seakan ada tangan tak terlihat yang memeras hatiku perlahan, menciptakan rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya seperti aku dipaksa menyaksikan seseorang yang kucintai mematahkan semua janji yang pernah ia ucapkan. Dengan tatapan kosong yang ia sembunyikan selama ini. Arga mencoba bangkit. Tapi tubuhnya goyah. Ra, tolong. Dengar Mas dulu. Itu semua terjadi waktu hidup Mas hancur. Mas nggak tahu apa yang Mas bilang. Mas lagi depresi. Mas nggak stabil. Aku menatapnya lama, tanpa berkedip. Jadi Mas bikin rencana masa depan sama dia. Karena Mas nggak stabil. Arga menggeleng keras sambil terisak. Nggak begitu. Kamu nggak ngerti keadaan Mas waktu itu. Semuanya gelap. Aku terjebak. Aku tersesat. Aku menggenggam sisi sofa agar tubuhku tidak jatuh. Dan aku yang Mas pilih setelah itu. Hanya karena aku datang di momen Mas butuh seseorang. Arga maju setengah langkah, menyeret lututnya. Tidak, Ra, kamu bukan pelarian. Kamu cahaya. Kamu satu-satunya alasan aku keluar dari masa buruk itu. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menetes lagi. Kalau aku cahaya,
Kenapa Mas biarkan bayangan itu tetap ada? Arga mengguncang kepalanya, berusaha keras mencari kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya. Aku lemah. Aku takut dia melakukan hal yang bodoh kalau aku pergi tiba-tiba. Aku takut. Masa lalu aku balik menghantui kamu. Aku lebih takut masa lalu Mas justru tidak pernah pergi. Jawabku pelan. Arga terdiam. Dan dalam diam itu, aku melihat kenyataan pahit. Ia tidak benar-benar kehilangan masa lalu itu. Ia hanya menyimpannya di tempat yang tidak bisa kulihat. Aku berjalan ke meja, meletakkan ponsel Arga perlahan, seolah benda itu memikul dosa yang terlalu berat untuk digenggam. Mas, kataku lembut namun tegas. Aku mau Mas jujur untuk terakhir kali. Arga menatapku. Matanya penuh harapan sekaligus ketakutan. Jawab pertanyaan ini tanpa alasan, tanpa pembelaan. Hanya jujur. Ia mengangguk pelan. Napasnya tercekat. Aku mendekat, berdiri tepat di depannya. Seandainya aku nggak datang di hidup Mas, apa Mas akan kembali ke dia? Arga membeku. Aku bisa melihat denyut di pelipisnya, kedipan matanya yang terlalu sering, bahunya yang bergetar. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya hilang. Mas, jawab. Arga akhirnya memejamkan mata. Air mata jatuh deras. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, mungkin iya. Dunia runtuh dalam diam. Tidak ada suara petir. Tidak ada teriakan. Tidak ada pecahan kaca. Hanya suara hatiku sendiri yang retak. Perlahan, menyakitkan, namun pasti. Aku mundur satu langkah agar tidak jatuh bersamanya. Arga mendongak, panik. Menatapku seperti seseorang yang baru saja menyadari kebodohan terbesar dalam hidupnya. Tapi itu dulu. Dulu sebelum aku ketemu kamu. Sekarang aku cinta sama kamu. Aku nggak akan pilih dia lagi. Aku nggak mau dia. Aku cuma mau kamu. Aku menghapus air mata. Meski yang datang selalu lebih banyak. Cinta Mas mungkin benar. Tapi cinta itu harusnya membawa keberanian. Bukan kebohongan. Arga mengulurkan tangan, memohon. Aku mohon. Jangan tinggalin aku. Aku melihat tangannya. Tangan yang pernah menggenggamku saat aku rapuh. Tangan yang dulu penuh kehangatan. Tapi kini terasa seperti rantai yang mencoba menahan seseorang dari gerbang kebebasan yang menyakitkan namun perlu. Aku tidak menyentuhnya. Mas, aku nggak pergi untuk meninggalkan. Kataku, aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena kalau aku terus di sini, aku akan belajar membenci Mas. Dan aku nggak mau itu terjadi. Arga memanggil namaku berulang kali. Tapi aku sudah berjalan ke arah kamar. Setiap langkah seperti menapaki pecahan kaca. Perih, tapi harus dilakukan. Aku mengambil tas kecil, memasukkan pakaian secukupnya. Bukan kabur. Bukan menyerah. Ini, jeda. Saat aku keluar dari kamar, Arga berdiri sambil menangis. Wajahnya berantakan. Jangan pergi. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa. Aku menggeleng pelan. Untuk mulai dari awal, Mas harus berani jujur dari awal. Sementara yang Mas berani lakukan, hanya jujur setelah ketahuan. Arga meraih udara. Seolah mencoba menangkapku meski ia tahu tidak akan berhasil. Aku menuju pintu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Suara Arga pecah. Aku sayang kamu. Jangan buat aku hidup tanpa kamu. Aku menutup mata, membiarkan satu air mata terakhir jatuh. Kemudian aku berkata tanpa menoleh. Aku juga sayang sama Mas. Tapi aku lebih sayang sama diriku. Aku membuka pintu. Udara pagi masuk. Dingin. Tapi jujur. Sebelum aku melangkah keluar, aku menambahkan satu kalimat terakhir yang menjadi batas antara masa lalu dan masa depan. Kalau Mas benar-benar cinta, buktikan dengan berubah. Bukan dengan kata-kata, tapi tindakan. Pintu tertutup perlahan di belakangku. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam itu, aku bisa bernapas.